take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, rupanya hampir terancam batal podium pada balapan MotoGP Jepang 2024. Marc Marquez finish di posisi ketiga dalam balapan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 6 Oktober 2024. Posisi ketiga diraih Marquez setelah berhasil menahan tekanan dari Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Akan tetapi, juara dunia 8 kali itu rupanya hampir gagal podium. Pasalnya, Marquez diketahui melanggar batas trek dengan melewati garis hijau di tikungan 4 pada lap terakhir. Pelanggaran batas trek pada lap terakhir bisa langsung berbuah penalti otomatis berupa turun satu posisi. Artinya, Marquez harus memberikan tangga terakhir di podium kepada Bastianini tak peduli dirinya finish duluan. Untungnya, Marquez dianggap cukup jauh dari Bastianini sehingga tidak dinilai diuntungkan dengan pelanggaran batas trek itu. Sedangkan penalti turun satu posisi hanya diberikan jika keunggulan pembalap dengan rival di belakangnya cuma 0,5 detik atau kurang. Sebagai informasi, manusia rata-rata memerlukan waktu 0,1 sampai 0,4 detik untuk mengedipkan mata. Tikungan 4 telah menjadi mimpi buruk bagi Marquez pada seri MotoGP Jepang 2024 sebelum ini. Pelanggaran batas trek di sana yang menjadi alasan Marquez batal meraih pole position saat kualifikasi. Padahal Marquez sudah percaya diri karena menjadi pembalap pertama dan satu-satunya yang mencapai waktu lap di bawah 1 menit 43 detik. Akan tetapi, sensor track limit berkata lain dan sialnya, masalah teknis terjadi sehingga Marquez dan tim terlambat diberitahu. Seharusnya masih bisa satu putaran cepat lagi, Marquez melaju dengan santai untuk mendapati posisi startnya turun ke urutan 9. Dengan posisi start yang tidak ideal saja, Marquez mampu finish 3 besar 2 kali saat sprint dan balapan Grand Prix. Jika kita start di depan, semuanya akan berbeda, kata Marquez. Tidak apa-apa. Saya start dari posisi ke-9 dan pada lap pertama saya tampil dengan baik, tetapi tidak sempurna. Tujuan utama saya adalah meningkat di kualifikasi. Tampaknya saya berhasil di sini, tetapi saya tidak beruntung. Sementara itu, pemenang total di GP Jepang, Pecco Bagnaia melihatnya sebagai akhir pekan yang sempurna sehingga ia ingin mengambil inspirasi untuk bagian terakhir kejuaraan. Pecco Bagnaia meraih kemenangan ke-8-nya akhir pekan ini dari 16 Grand Prix yang diperebutkan pada tahap musim ini. Dan untuk keempat kalinya bahkan sukses total sejak ditambah dengan sprint race. Dia tiba di sana dengan jelas mengumumkan ambisinya, dia tahu bahwa dia tidak mampu lagi membiarkan Jorge Martin memperluas keunggulannya di kejuaraan. Jika ia mendorong rivalnya untuk sedikit banyak mengelola posisi terdepannya, pada kenyataannya, pembalap Italia itu bermaksud untuk menjadi tajam untuk mendapatkan kembali keunggulan di bagian terakhir kejuaraan. Ini harus dimulai dengan Jepang, mengabaikan fakta bahwa Martinlah yang memenangkan segalanya di sini tahun lalu. Dan setelah memulai akhir pekan dengan kecepatan yang baik, dengan sensasi yang segera meyakinkannya tentang potensinya, pebalap resmi Ducati itu berhasil menjalani 2 balapannya dengan sempurna, dengan strategi sprint yang berani untuk mengukur konsumsi bahan bakarnya, serta kemampuannya menampilkan ritme metronom dan merespons serangan apapun tanpa melebihi garis merah. Usai penampilan tersebut, Bagnaia berniat melanjutkan momentumnya dengan menerapkan pembelajaran dari akhir pekan Jepang di Australia ini, dalam 2 pekan. Kemudian selama 3 Grand Prix terakhir, dia tahu apa yang berhasil dan berniat untuk menaatinya. Sebisa mungkin menghindari jalan memutar yang bisa menghalanginya dari kemenangan. Saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan sempurna lagi dan itu adalah balapan yang sangat sulit dan sangat panjang. Tapi kami meraih poin maksimal dan itu bagus, kata juara dunia 2 kali, yang kembali tertinggal 10 poin dari Martin. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez,
merasa bahwa Francesco Bagnaia atau Jorge Martin akan membuat kesalahan di akhir musim. MotoGP 2024 telah menuntaskan balapan ke-16 pada akhir pekan kemarin di Mobility Resort Motegi, Jepang dengan performa sempurna Francesco Bagnaia. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut berhasil menorehkan poin sempurna baik pada sesi sprint race dan balapan utama. Dengan 2 kemenangan yang didapatkan Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 kemarin membuatnya semakin tipis mengejar Jorge Martin. Andalan Pramac Racing yang memegang puncak klasemen sementara tersebut tidak cukup menggigit setelah mengawali lomba dari urutan ke-11. Pembalap asal Spanyol tersebut finish di urutan keempat dalam sesi sprint atau balapan mini, sedangkan main race dia finish di tempat kedua. Kini, Bagnaia sudah membukukan total 382 poin dan terpaut hanya 10 poin saja dari Martin yang belum tergeser dari puncak klasemen sementara. Torehan itu membuat juara bertahan kelas utama MotoGP dalam 2 musim terakhir masih menjaga asanya untuk bisa menjadi raja lagi. Kompetisi MotoGP 2024 sendiri tinggal menyisakan 4 seri sebelum persaingan berakhir di lintasan sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Ketatnya persaingan antara Bagnaia dan Martin sejauh ini pada MotoGP 2024 turut mengundang sorotan dari Marc Marquez. Pembalap milik Gresini Racing tersebut merasa wajar jika Bagnaia dan Martin saling tampil ngotot lantaran musim kompetisi sudah memasuki masa akhir. Ya, ketika Anda bertarung untuk memperebutkan gelar juara, Anda akan mengeluarkan kemampuan terbaik Anda, kata Marquez. Dan keduanya berjuang untuk kejuaraan saat ini, mereka mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, imbuhnya. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut merasa Bagnaia dan Martin telah berhasil meningkatkan intensitas persaingan di akhir musim ini. Bagi Marquez, kedua rider tersebut masih akan bersaing ketat hingga seri terakhir di Valencia pada bulan November mendatang. Dengan level yang setara terutama dari segi teknik karena mereka memakai motor Ducati Desmosedici GP24, faktor sebuah kesalahan akan berdampak besar. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, merasa frustrasi usai gagal memperjuangkan podium pada balapan MotoGP Jepang 2024. Bastianini kali ini harus rela diasapi Marc Marquez walau keduanya sempat dekat hanya dengan gap 0,5 detik pada 6 lap terakhir. Marquez sebenarnya memiliki keunggulan jarak yang cukup nyaman atas Bastianini dengan hampir 1 detik. Akan tetapi, pembalap asal Cervera, Spanyol itu melakukan kesalahan dengan melebar di tikungan 1. Hal itu kemudian memberikan peluang untuk Bastianini menyerang Marquez dalam perebutan tempat ketiga. Namun, Bastianini yang biasanya dikenal pandai dalam mengatur ban dengan mampu cepat jelang balapan berakhir justru berakhir anti klimaks. Kecepatan Marquez juga stabil hingga berhasil mempertahankan gap 0,5 detik itu sampai garis finish. Bastianini mengaku frustrasi sejak awal balapan saat ia harus merosot ke posisi 7 pada putaran pertama setelah start dari urutan keempat. Pertama Brad Binder menyalip saya, lalu Marc Marquez dan Jorge Martin menghalangi saya. Kami memasuki tikungan 11 bersama-sama dan dalam kekacauan itu saya tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, dan saya juga tidak memiliki titik acuan karena turbulensi, kata Bastianini. Meski begitu, Bastianini berjuang untuk kembali ke depan dengan berhasil menyalip Brad Binder. Gayanya, Binder, sangat spesial, ia mengerem dengan keras hingga di tengah tikungan.